Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas IPS kali ini, saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat di Sumatera Barat selama kurang lebih 17 tahun, yaitu dari tahun 1821 sampai 1838. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dania Ristiani, saya dari kelas 81. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai Perang Padri antara lain yaitu: pertama, latar belakang perlawanan. Kedua, penyebab perlawanan. Ketiga, kronologi perang. Keempat, akhir perlawanan. Dan yang kelima, tokoh perlawanan. Oke, yang pertama kita akan membahas latar belakang perlawanan. Sekitar abad ke-16, rakyat-rakyat Minangkabau mulai mengatur agama Islam. Lalu tumbuh dua adat yang berdampingan, yaitu adat lama Minang dan adat Syara, atau adat baru yang sangat kental agama Islam. Pada saat itu, rakyat Minang dipimpin oleh raja yang berkedudukan di Paguruyung. Akan tetapi, raja tersebut tidak berasal dari 12 suku Minang dan tidak memahami apapun tentang agama Islam. Lalu terjadilah konflik, di mana kebiasaan rakyat Minangkabau mulai berlawanan dengan ajaran Islam seperti judi, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Lalu para ulama atau padri merasa harus mengkoreksi kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau pada saat itu. Yang kedua, penyebab perlawanan. Penyebab terjadinya Perang Padri disebabkan antara lain karena ulama-ulama yang ingin menyingkirkan kebiasaan buruk. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat sadar diri. Lalu peperangan antara kaum Padri yang dipimpin oleh Harimau Menansalapan dengan kaum adat di bawah pimpinan yang di Pertuan Paguruyung waktu itu, yaitu Sultan Arifin Munisyah. Kemudian peperangan ini meluas dengan melibatkan Belanda. 3. Kronologi perang. Perang Padri terdiri dari 3 periode. Periode pertama pada tahun 1803 sampai 1821. Pada periode ini merupakan tahapan awal peperangan yang terjadi karena masalah pertentangan kaum adat dengan kaum Padri atau perang saudara. Perang Padri berlanjut pada saat pengemuka adat meminta bantuan pada kaum Belanda sehingga pertarungan kembali terbuka dan pecahlah Perang Padri yang dimulai untuk melawan Belanda. Periode 2 pada tahun 1822 sampai 1832. Pada fase ini, tentara Belanda dikerahkan untuk fokus kepada kaum Padri yang sudah bersatu dengan kaum adat. Pada perang ini juga terjadi gencatan senjata karena pecahnya perang di Ponegoro. Lalu kaum Belanda melakukan mediasi untuk berdamai dengan kaum Padri melalui perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Hal ini dimaklumi karena di saat bersamaan pemerintah Hindia Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi perang. Periode 3 pada tahun 1830 sampai 1838. Pada fase ini, Belanda kini dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Banyak sekali taktik licik yang dilakukan Belanda pada saat itu. Tokoh Harimau Nansalapan, Tuanku Lintau, dan Tuanku Rao dikalahkan Belanda pada Januari 1833. Di bulan yang sama, garnisun Belanda diserang dan menewaskan 139 serdadu oleh kaum Padri dan adat. Setelah itu, Belanda menangkap Raja di Paguruyung atau Sultan Tangkal Alam Bagagar. Menghadapi seluruh masyarakat Minang, Belanda pun berbohong dan mengatakan kedatangannya hanya untuk berdagang. Keempat, akhir perlawanan. Gubernur Jenderal Dominic Jacques d'Arens mengirimi Wali Kota Jenderal Kokius pada 1837 untuk menggempur Bonjol. Sejak tahun 1833, Bonjol belum bisa ditaklukkan. Belanda mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan, yakni dari Maret sampai Agustus 1837. Benteng Bonjol dapat ditaklukkan Belanda pada Agustus dan Imam Bonjol eskap diri. Kekuatan terakhir kaum Padri berhasil runtuh dan tidak dapat kembali lagi setelahnya. Yang kelima, tokoh perlawanan. Tuanku Imam Bonjol, salah satu seorang pemimpin perang Padri yang diilustrasikan oleh D. Stuart pada tahun 1820. Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Sahab muncul sebagai pemimpin dalam perang Padri setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku Nandenca sebagai imam di Bonjol. Kemudian beliau menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku 'Nandenca' meninggal. 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 'Nandenca